gereja yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh tim pengembalaan tempat ini. Saudara, pagi hari ini pada waktu saya duduk di depan, saudara, saya terima sesuatu bahwa gereja ini akan menjadi mercusuar. Mercusuar selalu didirikan bukan di tengah-tengah kota. Mercusuar bukan didirikan di tengah pusat kota, tapi mercusuar didirikan di pelosok-pelosok, di ujung-ujung, di tempat-tempat terpencil. Suatu ketika saya pernah ke Madura, Bangkalan, dan kemudian saya tidak tahu daerahnya di mana. Kemudian saya hanya mengikuti karena iseng aja mengikuti jalan dengan tim pendoa, dan kemudian kita sampai di suatu tempat terpencil, ujung, saudara, sudah tidak ada tempat menjorok gitu, dan di sana didirikan mercusuar, saudara. Sama seperti gereja saudara tempat ini. Mercusuar tidak perlu didirikan dan tidak pernah didirikan di atas satu tempat keramaian. Tapi mercusuar memberikan arah, memberikan guidance, menjadi guidance. Sehingga perahu-perahu, kapal-kapal itu tidak sampai terbentur dan kemudian karam. Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini satu tema renungan kita adalah gereja harus menjadi lumbung kasih. Akhir-akhir ini kalau kita lihat, saudara, fenomena yang seharusnya gereja menjadi lumbung kasih, tapi kemudian memudar. Ada begitu banyak fenomena yang terjadi di luar sana, gara-gara kasih itu tidak lagi ada di antara masyarakat sekitar kita. Gereja harusnya menjadi jawaban kasih. Gereja harusnya memberikan kasih sehingga mengkamiri dunia berlimpah kasih. Sama seperti Bulog, kalau dia timbun beras, saudara, dan kemudian harga mulai naik, dia gelontorkan beras itu. Tapi apa dayanya kalau Bulog sebagai lumbung daripada beras, kemudian kehabisan beras, kekurangan beras. Bisakah dia menggelontor masyarakat yang sedang kekurangan itu dengan beras? Tentu tidak bisa. Saat ini fenomenanya dunia butuh kasih dan gereja kekurangan kasih. Ada banyak anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan kekurangan kasih. Jemaat dengan jemaat berseteru, memendam geram. Jemaat dengan gembala, gembala dengan jemaat, bahkan gembala dengan gembala gereja lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja harus menjadi lumbung kasih. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita masing-masing secara pribadi, dimulai dari keluarga lepas keluarga. Mari kita buka ayat kita yang pertama, Markus 12 ayat yang ke-30 dan 31. Markus 12 ayat yang ke-30 dan 31. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Bapak Ibu terkasih, seringkali kita punya cara pandang bahwa kita akan dengan mudah mengasihi Allah dengan cara belajar mengasihi sesama. Mengasihi sesama yang terlihat, yang tampak, itu lebih mudah daripada mengasihi Allah yang, maaf, tidak tampak. Tapi ternyata bukan itu, saudara. Seharusnya kita mengasihi Allah lebih dulu, maka kita akan dengan mudahnya mengasihi sesama manusia, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi masyarakat yang ada di sekitar kita. Saudara, kita akan lihat satu video ilustrasi, mungkin bisa dibantu? Iya, puji Tuhan.
Kalau ada di samping jadi kelihatan semua videonya, saudara. Saudara, kita akan lihat video ini, saudara. Video ini adalah eksperimen, saudara, ya, sosial eksperimen aja, tapi memang kenyataannya seperti ini yang terjadi di sekitar kita, saudara. Ya, bisa ada suara, oke. Ya, ini ada orang buta. Dia mau menyeberang, semua orang tidak mengindahkan. Orang-orang menyeberang begitu saja, bahkan cuma noleh. Tidak ada satupun yang peduli untuk membantu menyeberangkan. Sampai suatu ketika ada seorang gadis dan kemudian dia menggandeng, bertanya, mau seberang? Ayo sama-sama diseberangkan. Ternyata hanya sosial eksperimen. Ada seorang muda hamil, dia kesakitan di tengah-tengah jalan dan semua orang hanya berlalu begitu saja, noleh dan kemudian mengabaikan. Tidak ada satupun yang mau ulur tangan untuk membantu dia. Tanya, kamu sakit apa? Apa bisa ditolong? Tidak ada. Lewat begitu saja, tidak peduli. Urusanku lebih penting. Urusanku lebih penting. Urusanku lebih urgent. Sampai ada seseorang yang mau membantunya. Dari sekian banyak orang yang lalu lalang, hanya satu yang mau membantu. Dan video ketiga, saudara, ada seorang tua kedinginan, duduk di bis, diusir sana, diusir sini, seolah-olah kamu tidak layak ada di bis ini, kamu gelandangan, kamu tidak layak, kamu tidak level duduk di sebelahku. Sampai akhirnya ada seorang anak peduli, dia berikan jaketnya, dia berikan tutup kepalanya, dan kemudian sopir bis menempatkan dia di kursi. Iya, cukup. Saudara, ini loh fenomena yang terjadi di sekitar kita. Seringkali kita tidak peduli dan kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Gereja ini dipilih Tuhan, ditempatkan di sini untuk menjadi mercusuar. Mercusuar itu tempatnya terpencil, tapi sinarnya itu nyentrong jauh berkilo-kilometer. Saat badai, angin, berkabut gelap, sinar ini memberikan arah, saudara. Jauh berkilo-kilometer, sehingga kapal yang ada di lautan tidak sampai terbentur karang. Sehingga kapal di lautan tahu dia harus berlabuh dan berlayar ke arah mana. Dia tahu. Gereja saudara ditetapkan menjadi mercusuar, katakan amin. Tapi ingat, dasarnya adalah mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu full power, saudara. Sama seperti kalau saudara angkat tangan tinggi-tinggi gini. Bukan setengah hati, bukan seperempat hati. Sepenuh hati, sepenuh kekuatanmu. Seringkali kita hanya mudah mengucapkan mengasihi Allah sepenuh hati, tapi melakukannya setengah hati atau seperempat hati. Satu hal yang mudah, saudara, yang terjadi. Gereja ini mulai ibadah jam 8, ya. Saudara, puji Tuhan, saya lihat tadi on time, saudara. Ada di gereja sono-sono, saudara, ya. Oh, enggak usah jauh-jauh deh. Kemarin saya habis pelayanan, saudara. Kemarin saya pelayanan di satu persekutuan wanita, saudara. Pujian penyembahan selesai. Firman sudah hampir selesai nih. Sudah hampir selesai, saudara. Ayat terakhir saya baca, orangnya baru masuk. Baru masuk ruangan. Kaget saya. Saudara, ini loh. Kita mudah ngomong, aku
aku mengasihi Allah segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budiku. Datang aja sudah terakhir, saudara. Tapi pada waktu altar call dan mau didoakan, dia maju, saudara. Luar biasa, saudara. Saudara terkasih, kalau kita mau mengasihi Allah, itu artinya buktinya itu nyata, saudara. Datang ibadah tidak telat, antusias. Saudara, tidak ada ceritanya kalau kita mengasihi dan kemudian kita tidak perhatian. Saudara, saya dengan istri ini menikah 31 tahun. Kami pacaran 6 tahun. At least kita saling mengenal, hidup bersama-sama kurang lebih 37 tahun, saudara. Saudara, saya ingat betul pada waktu kita pacaran, saudara, saya naik motor Yamaha V80 waktu itu, saudara. Itu sudah paling keren waktu itu, saudara. Ya. Tek. Saudara, di Surabaya waktu itu di Jalan Diponegoro, itu truk bus boleh masuk, saudara. Saya tinggal di Ngagel, istri saya tinggal di Petemon, saudara. Kira-kira jaraknya 20 km, saudara. Dari ujung selatan ke ujung utara, saudara. Ya, hampir utara. Saudara, hujan pun saya tek, tak parani kalau sudah janji, saudara. Itu loh yang namanya mengasihi, saudara. Lah kita mengasihi Tuhan itu gimana? Sudahkah kita full power seperti itu? Ataukah kalau hujan gerimis-gerimis, Pak, sorry Pak Yermia, hujan gerimis, payung saya enggak berfungsi, saya enggak ke gereja ya. Gitu. Saudara, full power. Gereja saudara ditetapkan menjadi mercusuar. Dan gereja saudara butuh saudara. Untuk apa? Menjadi satu api kecil ini menjadi api yang besar. Kasih-kasih kecil ini menjadi kasih yang besar. Yang sanggup menjadi lumbung kasih buat Magetan, saudara. Saudara, barusan kemarin saya lihat di Instagram, saudara. Ada seorang karyawan pekerja membunuh pemilik toko atau juraganya atau bosnya ini, saudara. Dia sudah bekerja di sana bertahun-tahun, sudah dipercayai, bahkan PIN ATM pun dia tahu. Bosnya dibunuh dan yang serem, saudara, ditanam di saluran air, dicor di semen, saudara. Uangnya diambil, ATM-nya dikuras. Belum lagi yang lain-lain, saudara. Ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan. Dan dikatakan di 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima, saya akan bacakan, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Bukankah ini sudah terjadi di sekitar kita? Beberapa waktu yang lalu saya baca, seorang anak membunuh orang tuanya. Hanya karena minta motor RX, Ninja atau apa gitu. Terus sama orang tuanya dibelikan apa gitu. Dia marah, dia malu. Sampai seperti itu. Hal-hal remeh-temeh, saudara. Tapi membangkitkan emosinya, kemudian sampai membunuh si orang tua. Kenapa? Kasihnya enggak ada. Kasihnya tipis. Pak, itu kan orang-orang yang mungkin enggak kenal Allah, enggak kenal Yesus. Tugas saudara buat saya untuk menebarkan kasih. Supaya mereka tahu ini loh kasih. Engkau tidak boleh berontak terhadap orang tua. Engkau tidak boleh berontak terhadap pimpinan. Engkau tidak boleh menjadi pemfitnah. Engkau tidak boleh mencintai diri sendiri lebih-lebih lagi. Engkau harus perhatikan orang sekitarmu. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
lebih menuruti hawa nafsu dibanding menuruti Allah. Ayat yang kelima yang mengerikan, saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saya yakin dan percaya pada saat kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, sama seperti ilustrasi saya mengasihi istri saya dengan sungguh-sungguh. Saya akan berjuang, saudara, mencukupkan kebutuhan, keperluan istri dan anak saya. Saya akan berjuang, saudara, sedemikian rupa agar istri dan anak-anak saya, saudara, hidupnya layak dan baik-baik saja. Bukankah Allah sudah mengasihi kita dengan dahsyat dan ajaib dengan mengorbankan Yesus buat keselamatan saudara dan saya? Lalu apa balasan saudara buat Allah? Bukankah Allah rindu kita terima berkat yang komplit, bukan cuma keselamatan, tapi juga kecukupan dan sukacita selama kita hidup di dunia? Dasarnya adalah kasih. Pada saat kasih itu melemah, pada saat kasih itu memudar, yang ada hanya geram, perselisihan, kekecewaan, perseteruan, dan akhirnya berkat-berkat itu tidak akan pernah tercurah buat saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara terkasih, berkali-kali manusia itu gagal mengasihi karena dia sedang gagal mengasihi Allah. Kalau saudara sungguh-sungguh antusias mengasihi Allah, maka saudara akan dengan mudah mengasihi dan berempati buat orang lain. Dengan mudah. Kenapa? Karena kita mengasihi Allah, maka telinga kita akan dengan mudah mendengar suara Allah. Karena kita mengasihi Allah, maka kita dengan mudah dan rela hati melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kita mengasihi Allah, maka dengan mudahnya kaki kita melangkah sesuai Allah mau kita melangkah kemana. Tapi kalau saudara dan saya, manusia hanya mengasihi setengah hati, kita bergereja, kita melayani, tapi satu sisi yang lain, kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan buat hidup kita. Dan hasilnya maaf, nanggung-nanggung, enggak kemana-mana. Diberkati pekerjaan juga enggak, keluarga juga gitu-gitu aja, enggak kemana-mana. Seperti berjalan di atas treadmill, enggak kemana-mana. Saudara berjalan di atas treadmill kan di tempat terus, saudara. Enggak kemana-mana. Pak, saya mau maaf, di Surabaya ada mall namanya Tunjungan Plaza. Saya mau ke Tunjungan Plaza, Pak. Tapi saudara jalannya di treadmill. Enggak nyampe, saudara. Pak, saya mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi engkau enggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hanya setengah hati. Maka engkau seperti berjalan di atas treadmill. Enggak kemana-mana. Bapak, Ibu, saudara terkasih. Kasih Allah dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, pagi hari ini saya berangkat jam 3. Kepagian sih, saudara. Karena saya track di Google, ternyata kok di Google dikatakan 4 jam, 187 kilo dari Surabaya. Ternyata saya naik tol cuman 2,5 jam. 2,5 jam, santai-santai 2,5 jam, saudara. Jadi kepagian dan puji Tuhan, saya tidur di depan, saudara. Lumayan, saudara. Saudara terkasih, mengasihi Tuhan yang saya maksud, saudara, ayo antusias. Dan yang luar biasa, gereja ini tadi dimulai jam 8, tapi setengah 8 sudah memuji dan menyembah. Saya harap ini menjadi satu habit dan akan diikuti oleh seluruh jemaat, saudara.
Pujian penyembahan itu menjadi pilar penopang, salah satu pilar penopang dari gereja dan pertumbuhan rohani, saudara. Tanpa dasar pujian penyembahan yang kuat, bangunan ini akan mudah goyah dan runtuh, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang pertama bagaimana kita bisa menjadi lumbung kasih, mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Bukan setengah hati ya saudara, sepenuh hati. Amin. Yang kedua, saudara, seringkali masa lalu itu menjadi penghalang kita mengasihi Allah dan sesama. Masa lalu yang belum selesai itu menjadi penghalang, saudara. Dan ini biasanya tidak disadari. Ada timbul dari hati rasa geram, rasa marah, rasa kecewa. Tapi tetap beribadah, tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Pak, aku baca firman setiap hari, Pak, aku renungan setiap hari, Pak, aku nyanyi, aku ke gereja dengan rajin. Tapi masa lalunya belum beres, saudara. Barusan istri saya ada seseorang yang sharing, ternyata orang ini rajin banget ke gereja, tidak ada satupun ibadah yang terlewatkan, rajin banget setiap hari dia renungan, rajin banget dia baca firman setiap hari. Tapi masa lalunya dia pasang susuk, saudara. Pasang susuk, masih harus pantang ini, pantang itu, saudara. Ini artinya bukan sepenuh hati saudara mengasihi Allah, tapi mungkin seperapat hati, saudara. Nah ini loh masa lalu yang mengganggu, saudara. Pada waktu ditanya istri saya, mau dilepaskan? Iya, gimana caranya? Tapi orangnya enggak mau, maksudnya rela hati melepaskan gitu. Ya gak bisa, mana bisa gitu loh. Seringkali kita kepingin mengasihi dan mau berkat-berkat Allah tercurah buat hidup kita, tapi kita enggak mau lepaskan masa lalu. Gandoli masa lalu, mana bisa saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pada waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara dan saya adalah ciptaan baru yang siap terima berkat ilahi, berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani, komplit. Tapi kalau kita tidak buang masa lalu, tidak bisa. Kita masih noleh ke belakang. Ingat istri Lot, noleh ke belakang. Dan jadilah dia tiang garam. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mau menjadi lumbung kasih, lupakan, tinggalkan, buang masa lalu. Kekecewaanmu, kegeramanmu, kepahitanmu buang, saudara. Karena seringkali itu yang menjadi penghalang kita. Pada waktu kita berjalan bergerak sesuai rencana Allah, dan kemudian ada benturan, masa lalunya masih kecewa dengan hamba Tuhan yang lama. Masa lalunya masih kecewa dengan orang tua atau saudaranya yang menyakitkan. Masa lalunya masih kecewa dengan bos yang pernah mem-PHK dia. Begitu benturan ini muncul, saudara. Marah, geram, maki-maki. Seperti itu terus. Bahkan masa lalu itu membuat kita enggan bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak peduli, tidak punya empati. Hatinya keras, hatinya kaku. Saudara, gereja saudara ditetapkan menjadi mercusuar. Supaya sinar ini bisa menembus berkilo-kilometer, berpuluh-puluh kilometer, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke segala penjuru. Kita harus berani membuang masa lalu. Dan kita harus berani bergerak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan setengah hati, bukan seperapat hati, saudara. Full power, full out. Lupa, saya kan masih kerja. Itu kan tugasnya hamba-hamba Tuhan. Lupa, itu kan tugasnya yang full timer. No, saudara. Saya seorang direktur utama sebuah lembaga keuangan di Surabaya. Saya full heart untuk Tuhan.
Pagi-pagi saya bangun. Pagi-pagi saya berangkat. Saya mau luangkan waktu. Segala sumber daya yang ada yang Tuhan sudah beri. Karena saya tahu saya hidup karena Tuhan. Karena saya tahu Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Dan ada begitu banyak orang di sekitar kita yang tidak kenal kasih. Dan tugas saudara dan saya untuk menjadi lumbung kasih buat mereka. Menebar, 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 menebar. Bagaimana mereka tahu Allah kalau kita tidak tebar, tebar, tabur, tabur, tabur. Saudara terkasih, luka yang belum kering di masa lalu, kalau bersentuhan akan terasa pedih. Luka di masa lalu yang belum sembuh total, kering benar, pada waktu dia gesekan sedikit akan terasa sering pedih. Dan saya berharap tidak ada satupun di antara saudara pagi hari ini yang simpan luka-luka masa lalu. Kalau saudara masih ada simpan, dan hari ini, pagi ini Roh Kudus ingatkan, segera buang, segera minta Roh Kudus jamah dan pulihkan, keringkan luka itu dengan segera. Luka ini mungkin bisa disebabkan karena dibully orang, dibully rekan kerja, dibully teman-teman masa kecil, atau karena tekanan-tekanan keluarga lingkungan, macam-macam saudara, macam-macam. Atau pernah saudara dikecewakan. Saudara, suatu ketika sekian 2-3 tahun yang lalu ada seseorang, satu keluarga muda saudara, satu keluarga muda. Ibu muda ini saudara, maaf, dia kepahitan dengan suaminya karena mereka tidak dikaruniai anak bertahun-tahun, dan kemudian si suami meninggalkan si istri, kemudian dia berselingkuh dan dikaruniai anak. Keluarga pada akhirnya, keluarga si pria menyetujui dengan selingkuhan ini dan mengabaikan wanita ini. Si wanita ini kepahitan. Si wanita ini geram. Si wanita ini seolah-olah menjalankan ibadahnya. Dia seolah-olah cinta Tuhan. Datang ke gereja dan sebagainya. Tapi ternyata hatinya masih pahit, saudara. Dia tidak bisa lupakan. Dia tidak bisa buang. Dan pada akhirnya maaf, saudara. Kanker menggerogoti tubuhnya, saudara. Kita sudah berusaha lupakan. Dilayani lebih lagi. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Menyakitkan. Dia luangkan waktunya, kasihnya itu kepada kucing, saudara. Kucingnya banyak banget, saudara. Banyak banget. Tapi apakah itu menolong? Tidak bisa. Hatinya masih pahit. Pada akhirnya kanker ini bertumbuh, berkembang terus. Kepahitan ini makin lama menggerogoti hidupnya. Dan maaf, pada akhirnya dia meninggal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Masa lalu yang buruk jangan sampai menjadi penghalang kita menikmati berkat-berkat Allah. Bahkan menghalangi kita menjadi mercusuar kasih-Nya Allah. Saudara dan saya ditetapkan menjadi garam dan terang. Amin. Saudara dan saya ditetapkan, diperintahkan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Dan pada saat perintah itu kita terima, kita tidak dibiarkan sendirian. Kita akan diperlengkapi, kita akan disertai, kita akan dilindungi, dan kita akan diberikan kekuatan. Saudara. Amin. Masalahnya, saudara, mau atau tidak? Yes or no, saudara. Kalau engkau mau, hasilnya akan luar biasa. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian hidup saya, saudara. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Papa saya karyawan sebuah apotek, mama saya ibu rumah tangga biasa. Saya lahir di Bojonegoro, saya besar di Tuban.
dengan lingkungan yang sederhana, saudara, saya tentu terima tekanan-tekanan, dalam tanda kutip, sebagai anak yang mungkin kurang beruntung. Mau beli ini berat, mau beli itu susah, ya. Sementara yang lain kelihatan tercukupi, saudara, ya. Selalu saya dari kecil terbiasa pakai baju lungsuran, saudara. Bahasa Inggrisnya lungsuran, saudara. Ya, mudeng ya, saudara, ya, lungsuran, ya. Saya terbiasa, saudara, ya. Saudara, dilungsuri sana sini, oke, dengan ucapan syukur. Ternyata tidak terasa pada waktu saya beranjak dewasa, saudara, itu menjadi tekanan tersendiri buat saya. Sehingga saya tidak bisa loss, bergerak dengan bebas, meraih cita-cita saya bersama Tuhan. Sulit, saudara. Berat, saudara. Saya sekolah SMA di Surabaya, itu pun disekolahin oleh om saya, saudara. Karena orang tua saya tidak mampu membiayai kuliah saya, SMA saya, bahkan kuliah. Pada waktu kuliah, saya masih dibiayai om saya. Tapi di tengah-tengah, saudara, ternyata om saya jatuh bangkrut, saudara. Saya harus struggle, berjuang sendiri. Setiap hari tidak kurang 100 kilo saya jelajahi kota Surabaya untuk ngelesi, saudara. Ngelesi anak TK. Saya waktu itu semester 2 gitu, saudara. Semester 2, semester 3. Dan saya harus ngelesi. Supaya saya bisa ngelesi, supaya gampang. Saya ngelesi anak TK sama SD kelas 1, kelas 2. Kan pelajarannya gampang-gampang itu. Cuma 6 menit belajar, saudara, ya. Cuma 6 menit belajar. Saya dapat uang 30.000. Ada 1, 2, 3, 4 anak, 120.000 per bulan. Dan kemudian saya bisa terusin kuliah, saudara. Selesai dari situ, saya harus bekerja dengan cepat-cepat, saudara. Saya harus selesaikan kuliah dengan cepat, saya harus bekerja dengan cepat, saudara. Tekanan masih terus ada, saudara. Semua langkah saya seolah-olah salah, saudara. Saya ngelesi dapat uang 30.000 itu pun salah, saudara. Kamu kok ngelesi cuma uang 30.000, sehari bensinmu sudah berapa keliling Surabaya? Harusnya kamu bisa dapat yang 75.000, karena kamu kemurahan, kamu kasih tarif. Salah maneh, saudara, salah maneh. Saudara, sudah tak biarin, saudara. Jalan terus. Kuliah, akhirnya saya di tengah-tengah itu saya bekerja. Saya putuskan karena kuliahnya sudah hampir habis, saya bisa kuliah sore dan kemudian saya bekerja. Lah, yang luar biasa, saudara, kadang-kadang lupa kuliah saya, saudara. Waktunya ujian gitu, waduh, ujian. Sudah kelewat baru, oh kemarin ujian gitu, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai saya, saudara. Tuhan sertai saya. Saya lulus dengan nilai yang cukup bagus, IPK cukup bagus, saudara. Dan saya selesaikan plus skripsinya hanya 3,5 tahun, saudara. Kenapa? Saya harus berjuang sedemikian rupa, saya harus cepat-cepat kerja, cepat-cepat selesai kuliah, karena semakin lama saya kuliah, semakin duitnya makin gede, saudara. Sampai akhirnya pada waktu kuliah saya ketemu istri saya. Kita berjuang bersama-sama. Jualan inilah, jualan itulah, saudara. Hampir semua barang kita pernah jual, ya. Kecuali kursi belum pernah, kursi belum pernah. Ya, semua, saudara, pernah kita jual. Itu boneka lah, patung lah, apalah, celengan lah, semua, saudara. Ya, sampai akhirnya semua kita lewati dan kita mulai berjalan. Kami memulai hidup dengan kontrak rumah kecil. Dibully lagi, ditekan-tekan lagi. Rumah kontrak kok masuk gang kecil. Kalau hujan banjir, memang banjir, saudara. Nggak tinggi-tinggi amat sih, sepinggang, saudara, sepinggang. Nggak tinggi-tinggi amat, cuma sepinggang, saudara. Jadi kalau saya pulang kerja, saudara, pas banjir gitu, saya mau nggak mau, pasti hukumnya wajib, nuntun. Karena sepinggang, motor nggak mungkin bisa lewat, saudara, ya, nuntun. Dan pasti juga wajib, saudara, besoknya pasti ke bengkel, saudara. Ya. Saudara, itu wajib. Saya jalani beberapa tahun, saudara. Dan sampai akhirnya, setiap kali lewat satu rumah nih, seneng ya aku kok kepengen rumah kecil kayak gini deh. Rumah kecil gini, kecil lebarnya mungkin 4-5 gitu, saudara. Cuman lewat
kepingin ini. Saya ingat betul itu rumahnya, saudara. Dan kemudian tahun ketiga dengan ajaib, saya bisa membeli rumah, saudara. Rumahnya besar. Buat saya, buat kami, cukup besar. Kira-kira 200 meter, saudara. Hampir 200 meter. 12,5 kali 15,5. Lumayan, saudara. Sampai akhirnya singkat cerita, kami berhasil renovasi dan kemudian kita tempati hingga sekarang. Saudara, yang mau saya sampaikan, saudara. Pada saat kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, kita mau meletakkan hati kita di tangan kasih-Nya Allah, maka otomatis yang namanya tekanan-tekanan, yang namanya masa lalu, pelan-pelan itu dikikis, pelan-pelan dibersihin, pelan-pelan digosok sama Tuhan, pelan-pelan dibuang sama Tuhan, pelan-pelan diabaikan. Tapi ada harga yang dibayar. Saya harus memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Saya datangi, saya say hello, saya kasih roti, saya kirimi buah, saya kirimi apa, saya berdamai, saudara. Bukan menjauhi. Kalau menjauhi artinya saya masih simpan kepahitan. Saya datangi. Perkara mereka mau terima saya, puji Tuhan. Mereka tolak saya, enggak apa-apa. Saya sudah lakukan apa yang jadi bagian saya. Akhirnya saudara, pelan-pelan, tapi pasti. Sama seperti firman katakan, engkau akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik, terus naik. Pada saat saya lihat ke belakang flashback saudara, naik, naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik. Amin. Sampai hari ini Tuhan cukupkan, enggak kurang apapun. Anak saya sudah lulus, anak saya sekarang bekerja freelance saudara, freelance sebagai desain pixel art, saudara. Ada satu gambar di situ, mungkin ya boleh ditayangkan yang gambar keluarga. Perkenalannya di belakang Pak Yeremia ya. Nama saya Andreas Susila, ya. Kami dikaruniai satu putra, namanya David. Ya, sebentar. Tayangkan. Nah, ini keluarga saya, saudara. Ya, kami bertiga, saudara. Jadi anak saya ini juga penuh dengan kuasa dan mujizat, saudara. Bagaimana pada waktu dia TK, kemudian saya bekerja dan kemudian usaha saya bangkrut, saya tidak bisa bayar sekolah, dan tapi Tuhan tolong, akhirnya saya berusaha dengan istri secara logika saya mau pindahkan ke sekolah yang lebih murah, saudara, ya, karena sekolah yang awal saya tidak mampu bayar, tapi Tuhan tolong, di sekolah ini awalnya diterima dan kemudian pada akhirnya ditolak, padahal memang jawaban doa yang kami terima dari Tuhan, kamu anakmu tetap sekolah di tempat yang lama gitu loh. Tapi kita secara logika enggak mungkin saya bisa bayar gitu. Akhirnya memang dia diterima, tapi kemudian beberapa waktu ditelepon, ibu anaknya enggak bisa diterima karena umurnya lebih muda, ada yang lain daftar lebih tua gitu. It's okay, berarti memang Tuhan suruh saya di sana. Tapi duitnya gak cukup piye gitu ya. Saya usaha apa? Nulis surat sama sekolahan, minta dispensasi. Dan saya ingat betul dijawab suratnya. Suratnya dijawab, dikasih dispensasi 25.000 rupiah. Aduh, 25.000 rupiah, bayarnya 700.000 saudara. Tapi dikasih dispensasi 25.000, enggak ngefek saudara, ya, belum susu dan lain sebagainya, saudara. Tapi Tuhan cukupkan, sampai akhirnya anak saya lulus Petra tahun 2022, 2022, dan puji Tuhan selalu saya berdoa dengan istri, Tuhan berkati anakku lulus cum laude, David cum laude. Saya enggak pernah tahu saudara, cum laude itu kriterianya bagaimana, saya enggak mudeng saudara. Saya cuma ngomong, Tuhan tolong David cum laude lulusnya. Ternyata
ternyata kumlot saudara. Luar biasa. Saudara, jadi saudara, apapun yang kau doakan saudara, yakini dengan sepenuh hati. Meskipun kita tidak tahu saudara, ucapkan yang baik-baik saudara. Anak-anak kita, orang-orang yang dikasih kita. Saudara, terus badanku sehat, sehat saudara. Ya, inilah anak-anak kita. Saudara terkasih, lumbung kasih dimulai dari keluarga saudara. Lumbung kasih dimulai dari diri sendiri. Baru gereja ini akan berlimpah dengan kasih. Pada saat gerejamu berlimpah dengan kasih, orang-orang akan tertarik masuk. Pada saat orang-orang tertarik masuk, maka kasih yang berlimpah-limpah ini akan merobos keluar, jadi berkat, jadi terang. Terus ini saudara. Dan yang terakhir, ada satu data saya mau sampaikan. Ada satu JPEG lagi, mohon dibantu. Satu data statistik saudara, kalau saudara kelihatan ya. Saudara, tahun 2020 perkawinan 1792, perceraian 291, 677. 16% perceraiannya saudara. Tapi COVID membuat perceraian bertambah. Tahun 2022 perkawinan 1705, perceraian 516, 344. Artinya 30% dari orang yang menikah dia bercerai. 10 pasangan yang menikah, 3 pasangan bercerai. Dan fenomena ini berlanjut. 2024 tahun lalu ada 1.500.000 orang pasangan menikah, saudara. Yang bercerai 408.000 atau 27%. Yang mau saya sampaikan juga adalah, saudara, kenapa angka perkawinan turun padahal jumlah penduduk naik terus? Karena kasihnya ini luntur. Anak-anak muda takut membangun hubungan kasih dengan lawan jenisnya. Karena apa? Karena dia melihat patron dari orang tuanya. Bertengkar, cekcok, marah, sulit. Sehingga anak-anak muda ini takut menjalin hubungan. Angka perkawinan menjadi turun. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan-tekanan hidup, ekonomi, dan lain sebagainya. Kami mentor pranikah, saudara. Dan anak-anak sekarang cenderung menikah, alasan tidak menikah dulu. Kenapa? Karena tunggu om, tunggu tante, saya punya rumah dulu. Tunggu om, tunggu tante, saya punya penghasilan yang cukup. Cukup itu, maaf, tidak akan pernah cukup, saudara. Karena cukup hari ini, berapa? 10 juta? 20 juta? 30 juta? 40? 50 juta? Akan terus berkembang. Dan menjadi tidak cukup terus. Mereka ketakutan untuk menjalin hubungan. Yang ketiga, karena kasih keluarga-keluarga yang kurang, karena gereja tidak lagi jadi lumbung kasih, ada banyak orang-orang yang kecewa, ada banyak orang-orang yang masa lalunya buruk, dia mencari kasih yang lain. Kasih yang apa? Kasih sesama jenis yang membuat dia merasa aman. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Berapa banyak? Mungkin kalau di daerah sini saya tidak tahu ya. Sudah sevulgar, seberani mengeksplor di tempat umum atau tidak? Kalau di Surabaya, berani. Gandeng tangan. Gandeng tangannya beda. Gandeng tangannya beda cowok sama cowok. Biasanya mungkin saya sama Pak Yer mungkin gandeng tangan, tapi gandeng tangannya juga beda gitu loh, saudara. Kita yang di belakangnya yang ngelihat bisa, walah ini, gitu, saudara. Ngeri, saudara. Kenapa? Karena itu patron kasih orang tuanya tidak bisa diterima dengan baik. Karena patron kasih keluarga dan gereja tidak bisa diadop dengan baik. Mereka cari kasih yang lain. Bahaya, saudara.
pentingnya kasih menjadi dasar kehidupan kita. Dan kita bisa mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi sekitar kita. Kalau kita lebih dulu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kalau engkau berhasil mengasihi Allah, maka engkau akan dengan mudah menjadi berhasil mengasihi sesamamu, keluargamu, anak-anakmu. Amin.